بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala malam ini, di malam Jumat, malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, berkenaan sekarang kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Malam ini kita insyaallah sama-sama mempelajari satu surah yang sangat kita kenal, dan nanti di ujung ayatnya akan membahas secara khusus tentang ibadah di bulan Dzulhijjah. Surah Al-Kautsar, kita sama-sama membahas surah yang sangat familiar, surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu jamaah sekalian, surah ini adalah surah yang agung, yang berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan bahwa orang-orang musyrikun mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian itulah sebabnya ujung ayatnya Inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu atau menghinamu dialah yang celaka. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perhatikan pelan-pelan ayat di surah Al-Kautsar ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, akan memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam struktur bahasa Arab itu mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Ada bentuk lampau dan ada bentuk yang akan datang. Kalau kita perhatikan ayat ini, a'taina, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, tapi yang dimaksud adalah bentuk akan datang. Sungguh pasti kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama tafsir menjelaskan makna Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar bermakna kebaikan yang banyak. Itu diambil dari asal kalimat Al-Kautsar adalah katsir, sesuatu yang banyak, yang melimpah. Maka diterjemahkan
dan nampaknya itu di terjemahan bahasa Indonesia. Inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami wahai Muhammad akan memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Namun dalam beberapa penjelasan ulama, al-kautsar itu punya makna. Inna a'tainaka al-kautsar maknanya telaga di hari kiamat nanti. Yang pemaknaan telaga ini disebutkan dalam hadis yang lain bahwa al-kautsar anharun fil jannah. Al-kautsar itu adalah sungai-sungai di surga. Dari penjelasan ulama kita ketika mendapati makna al-kautsar berupa telaga dan terjemahan yang lain adalah sungai, maka ulama mengatakan maka makna al-kautsar jika dia telaga, maka telaga yang dimaksud adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Dia adalah telaga yang ada di padang mahsyar, yang ulama menjelaskan di mana tempatnya. Ulama kita menjelaskan al-kautsar itu, telaga itu nanti berada antara timbangan dan sirat. Yang kedua, makna al-kautsar juga dimaksud adalah sungai-sungai yang ada di surga nantinya. Jika dia berupa telaga, maka telaga itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan wa anna faratukum fil haud, dan saya akan menantikan kalian di sebuah telaga nanti di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan al-kautsar itu telaga ma'uhu abyad, airnya bening, putih bening, kemudian ahla minal asal, rasa airnya lebih manis daripada madu, wa adadu al-ku'us, dan jumlah gelas yang disiapkan di sekitar telaga itu ka'adadin nujum fis sama, sebanyak bintang-gemintang di langit. Kemudian ujung hadisnya Rasulullah mengatakan man syariba minhu syurbatan lam yadhma abadan, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk meminum satu teguk saja, satu teguk dari air telaga itu al-kautsar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Penjelasan tentang telaga inilah yang kemudian sekali lagi ketika ulama mengatakan telaga ini berada antara timbangan dan sirat, itu diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di saat orang berada di hari kiamat nanti di padang mahsyar berada dalam keadaan yang sangat haus, maka setelah ditimbang amalannya diberikan minum dari air telaga itu, dan itulah persiapan untuk melewati sirat yang nanti ditentukan oleh amalan-amalannya. Kemudian di riwayat yang lain al-kautsar yang dimaksud adalah sungai yang berada di surga. Inilah penjelasan ulama kita, dan dua-duanya benar. Jadi ada telaga al-kautsar berupa telaga di padang mahsyar, dan ada sungai ya al-kautsar berupa sungai di dalam surga. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Setelah bercerita tentang al-kautsar, Allah Subhanahu wa taala membuat satu pernyataan berupa perintah.
kepada Nabi kita, fasalli li rabbika, dan salatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya salatlah dengan ikhlas. Yang pernah kita bahas, kita ulang sedikit. Kenapa Allah menggunakan bahasa fasalli li rabbika dan salatlah untuk Tuhanmu, bukan menggunakan kalimat fasalli lillah dan salatlah untuk Allah, padahal maknanya sama, yaitu salatlah ikhlas karena Allah. Ternyata dari sisi struktur bahasa Arab, ketika Allah mengatakan fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, itu untuk memberikan pendekatan kepada kita manusia, supaya ketika kita salat kita tidak merasa berat. Kenapa? Karena kita salat bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan kita. Jadi fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, supaya kalau kita melakukan perbuatan berupa salat, kita tidak merasa berat. Kenapa kau capek-capek sembahyang tuh? Tidak ada, jadi udah apa itu? Maka kita akan jawab, ya tidak apa-apalah, saya kan salat untuk Tuhan saya, bukan untuk siapa-siapa. Maka itu gaya bahasa yang digunakan supaya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak merasa terbebani ketika kita melakukan ibadah ini. Fasalli li rabbika, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan kalau di terjemahan wanhar, dan berkurbanlah. Dan itu terjemahan yang baik. Dia kalau bahasa benda itu dia presisi, sangat pas. Dan berkurbanlah. Padahal dari sisi bahasa wanhar itu artinya dia onta yang disembeli, menyembeli onta. Dan onta tidak disebut zabah. Jadi menyembeli onta tidak disebut menyembeli, dia disebut nahar. Sebab onta itu ketika dipotong itu tidak dibaringkan. Onta tidak dibaringkan. Onta itu dipotong dalam keadaan berdiri. Itu namanya nahar. Jadi beda dengan sapi dan kambing, kalau mau disembeli itu dibaringkan dulu baru disembeli. Nah, sedangkan onta itu diikat saja kakinya satu di belakang. Kalau saya tidak salah kaki kanannya diikat di belakang, lalu dalam keadaan berdiri. Itu biasanya tukang jagalnya, kalau dia agak lembut, dia bisa cuma tepuk-tepuk sedikit pundaknya onta itu, kasih tenang, kemudian ditusuk lehernya, ditusuk baru disabet, jadi kayak badi, ditusuk sedikit baru digaris. Itu namanya nahar. Itu ditujukan kepada onta. Itulah sebabnya kalimat yang menggunakan wanhar tapi diterjemahkan menjadi berkurbanlah. Dari ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, fasalli li rabbika wanhar, kita akan membahas pendapat ulama tentang hukum kurban. Yang pertama, kurban yang bahasa Arabnya sebenarnya udhiyah, melakukan udhiyah, berkurban. Itu dasarnya adalah ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Jadi berkurban atau berudhiyah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, dan riwayat dari sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib, terutama bagi yang mampu. Jadi hukum kurban hukumnya wajib, terutama bagi yang mampu saat itu. Ini disampaikan pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah,
termasuk Imam Al-Auza'i berpendapat bahwa hukum berkurban wajib. Dasar hukumnya kenapa wajib? Berdasarkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Allah mengatakan dan solatlah. Solat hukumnya wajib dan dia berdampingan dengan perintah kurban. Karena solat itu wajib, lalu datang perintah wawnya waw ataf, ya, dan berkurbanlah. Dari situ menunjukkan wajibnya berkurban, terutama orang-orang yang mampu. Berdasarkan hadis yang lain, dan ini sangat kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa di tanggal 10 Dzulhijjah mampu untuk berkurban, menyembelih, lalu dia yang keadaannya itu mampu untuk menyembelih, lalu dia tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat dengan tempat solat kami. Musalla itu dalam bahasa Arab artinya lapangan untuk melakukan solat Id. Dari sini ulama sekali lagi sebagiannya berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib, terutama orang yang mampu saat itu. Adapun pendapat jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian dinisbatkan kepada Imam Malik, bahwa hukum berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa sunnah? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan isyarat bahwa dia sunnah. Rasulullah mengatakan, "Man arada an yudahhi idza dakhala al-ushur aw al-ashar." Jika masuk 10 Dzulhijjah, maksudnya sudah 1 Dzulhijjah, kalau tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk, bagi yang berniat berkurban, maka jangan dia lagi mengambil kukunya dan rambut pada badannya. Jadi jangan dia memotong kuku, memotong rambut, atau sekedar mencabut ya rambut pada tubuhnya. Kalimat Rasulullah, barang siapa yang ingin berkurban, memberikan isyarat bahwa berkurban tidak wajib. Dia sunnah muakkadah. Dalil yang sangat kuat, penguatnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah tidak berkurban pada saat beliau berada di tanggal 10 Dzulhijjah, padahal waktu itu beliau mendapati kelapangan rezeki. Dan satu riwayat ditanyakan kepada Umar bin Khattab, juga kepada Ibnu Abbas, kenapa kalian tidak berkurban? Maka jawabannya adalah, saya ingin menunjukkan kepada umat bahwa berkurban itu bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi dia sunnah muakkadah. Ini bagian kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, berkenaan dengan kurban. Kemudian bagian berikutnya yang perlu kita pahami, hewan yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah al-an'am. Dia jenis binatang ternak yang 3 jenis. Yang pertama onta, kemudian sapi, masuk di dalamnya kerbau. Jadi kerbau adalah binatang kurban sebab dia masuk dalam spesies sapi. Kalau tidak salah, apa hubungannya sapi dengan kerbau itu tadi? Sepupu kayak ini, sepupu jadi kerbau, tapi kerbau masuk dalam golongan sapi, maka boleh berkurban dengan kerbau. Sah berkurban dengan kerbau karena dia satu spesies dengan sapi. Cuma kerbau nampaknya lebih besar dan sepertinya lebih mahal kerbau daripada sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing, masuk diantaranya domba, baik yang jantan ataupun betina. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian,
boleh berkurban sapi jantan atau betina. Begitu juga kambing sejenisnya, domba dan seterusnya, baik jantan ataupun betina. Cuma memang yang lebih besar pahalanya adalah jika dia, dan lebih afdal adalah jika dia jantan. Saya pernah tanya teman yang punya sapi, kenapa rata-rata sapi yang dikurbankan itu jadi hewan kurban yang jantan saja? Dia bilang, susah Ustaz kalau betina. Kalau betina yang dikurban tidak ada reproduksi nanti, susah. Tapi sebenarnya hukum asalnya berkurban dengan sapi betina itu boleh, hanya saja susah didapat. Dan kalaupun ada, biasanya istilahnya teman-teman pengembala itu dia bilang, ada je biasa sapi betina Ustaz, tapi sapi-sapi yang yang sudah menopause, yang istilah sudah milik, tidak mungkin, tidak bisa lagi reproduksi, maka dia biasanya dikurbankan. Begitu juga dengan kambing. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita agak santai sedikit, kita buat pertanyaan. Bapak Ibu, kira-kira dari 3 jenis hewan kurban ini, yang mana lebih besar pahalanya yang dijadikan hewan kurban? Kita kesampingkan onta yang ada saja di Indonesia. Yang mana lebih besar pahalanya, berkurban dengan sapi atau dengan kambing? Kambing? Kenapa kira-kira Bu, kambing? Oh, karena sendiri. Ya, boleh. Ya. Ada lagi alasan kenapa kambing lebih besar pahalanya dibandingkan sapi jadikan hewan kurban? Biasanya jawabannya karena Nabi itu berkurban dengan kambing. Misalnya jawaban berikutnya adalah kenapa kambing? Karena hukum asalnya ketika Ismail alaihissalam akan disembelih, sudah pisau di atas leher, tinggal digesek, mati Ismail. Begitu sedikit lagi bismillahi Allahu Akbar, langsung datang gantinya berupa kibas. Itu menjadi petunjuk, dijadikan dalil bahwa kambing lebih afdal daripada sapi. Ada sepakat bahwa kambing lebih besar pahalanya jadi hewan kurban daripada sapi? Iya Pak, bulunya. Iya betul. Ada riwayat, tapi nampaknya riwayatnya dhaif, bahwa pahala berkurban itu ditentukan oleh banyaknya bulu pada binatang sembelihan itu. Kalau andaikan hadisnya sahih, yang mana lebih banyak bulunya Pak? Kambing atau sapi? Kambing panjang nih. Kalau sapi banyak, sapi banyak bulunya. Dalam riwayat yang sangat jelas adalah besar kecilnya pahala berkurban itu bergantung harganya. Semakin mahal, semakin besar pahalanya. Kalau niat nanti di belakang, sebentar kita akan bahas tentang niat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang tadi itu, kambing lebih besar pahalanya karena orang bersendiri, sedangkan sapi orang bersyirikat 7, begitu ya. Tapi tidak juga, karena menyembelih sapi itu
yang disebut dengan 7 orang itu maksimal orang yang boleh bersyirikat. Tapi boleh orang berkurban dan sangat baik 1 orang 1 ekor sapi, bahkan kalau lebih baik lagi 1 orang menyembeli berkurban 100 ekor. Nah, itu lebih bagus, lebih besar pahalanya. Kalau begitu kira-kira yang mana lebih besar pahalanya? Berkurban yang mana lebih besar pahalanya? Jawabannya, silakan memberikan kesimpulan dengan hadis berikut ini. Nanti kita sama-sama amati hadis berikut ini, kita akan dapatkan jawaban tentang yang mana lebih besar. Rasulullah SAW menyebut tentang hadis tentang sholat Jumat. Man ata al masjidah, man raha ilal masjid fil waqtil awal. Barang siapa yang berpagi-pagi menuju masjid di hari Jumat, faka'annama qarraba badanah, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan onta. Waman raha fi waqti tsaniyah, siapa yang datang ke masjid di hari Jumat di waktu yang kedua, maka faka'annama qarraba baqarah, dia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan sapi. Dan siapa yang datang berikutnya di waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing. Dan barang siapa yang datang ke masjid di saat akhir-akhir, maka dia seperti bersedekah. Nah, di sini kalimat penting, seperti bersedekah dengan seekor ayam. Disebutkan dalam hadis seekor ayam. Dan jika 1 detik dia masuk sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan sebiji telur. Ada kalimat yang penting untuk kita pahami. Onta, sapi, dan kambing disebut kurban, sedangkan ayam dan telur disebut sebagai sedekah. Itu memberikan petunjuk bahwa yang sah, binatang yang sah untuk dijadikan hewan kurban cuma onta, sapi, dan keluarganya berupa kerbau dan kambing. Kuda, semahal apapun kudanya, dia tidak sah menjadi hewan kurban, apalagi ayam. Bagaimana kalau berkurban dengan ayam, Ustaz? 1000 ekor. Ada apa gitu, Ustaz? 2 juta? Tidak sama. Ya, dia tidak sah menjadi hewan kurban. Kalau begitu, yang mana lebih afdal jadi hewan kurban? Onta, sapi, dan kambing berurut. Jika orang menyembeli sapi atau onta dia sendiri. Tapi kalau dia bersyirikat, maka nanti nilainya sama dengan harga seekor kambing. Jadi yang dilihat adalah nilai uang yang dia keluarkan dari harganya. Kemudian sedikit lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi disebut tentang niat. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, apa hukumnya? Dan ini dibahas oleh ulama. Apa hukumnya bersyirikat menyembelih seekor sapi, tetapi yang 7 orang yang bersyirikat menyembelih seekor sapi, setengahnya ikhlas, setengahnya tidak ikhlas. Apa hukum kurbannya? Sah atau tidak? Jadi ada 7 orang berkurban 1 ekor sapi, setengahnya 3 orang tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Setengahnya itu ikhlas sekali, bahkan kita bisa berikan indikatornya. Saya mau aja berkurban di situ, tapi kan 1 ekor 70 kilo, bagi 7 10 kilo. Saya mau aja ikut berkurban di situ, tapi 10 kilo aku bawa pulang. Saya tumpah bagi-bagi. Itu ada isyarat. Apa itu? Ada isyarat kurang ikhlas. Tapi ini yang lebih jelas ketidakikhlasannya. Ada deh.
tidak mau masa ikut kurban di situ di Masjid Al-Ikhlas deh. Kenapa? Berkurban ki 2 juta lebih dibayar baru nak kasih ki panitia, bukan daging jame-jame ji. Minta kitulan na konrona tidak nak kasih ki, tidak mau mah. Di situ ada indikasi kurang ikhlas dalam berkurban. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya kurbannya orang yang berserikat di satu sapi? Ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Apa hukumnya? Sah, tetap sah. Yang bermasalah cuma bobot pahala pada setiap orang yang berkurban. Di situ yang jadi masalah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa yang bagian terakhir nanti kita akan jawab sedikit. Beberapa sunnah yang perlu diperhatikan tentang kurban, khususnya kambing. Sangat disunnahkan untuk menyembelih kambing dijadikan hewan kurban yang warnanya putih atau minimal dominan putih. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban menyembelih 2 ekor kambing kabsyaini amlahaini, 2 ekor kambing yang putih atau dominan putih. Ternyata Profesor Dr. Mustafa Yaqub almarhum rahimahullah pernah mengungkap satu hasil penelitian beliau. Beliau meneliti kenapa Nabi suka sekali menyembelih kambing yang putih atau dominan putih. Ternyata didapati, beliau katakan setelah kerjasama dengan dokter, beliau katakan rahimahullah bahwa kambing yang putih kulitnya atau dominan putih itu dagingnya lebih empuk dan lebih padat, lebih empuk dan lebih enak dibandingkan warna yang lain. Dan ada pelajaran psikologi bahwa sangat dianjurkan untuk tidak menyembelih kambing yang dominan hitam, yang hitamnya banyak sekali, sangat kalau bisa dapat kambing yang tidak semuanya hitam, itu jauh lebih baik. Dan ternyata secara psikologis mengajarkan kepada kita, Nabi sangat suka dengan kambing putih. Dan kalau bisa ada yang warna hitam, tidak putih hitam semua, supaya kita menjadi umat yang tidak suka mencari kambing hitam. Ya. Nampaknya itu yang isyaratnya bahwa jangan jadi umat yang selalu mencari kambing hitam. Carilah kambing putih. Ya. Kemudian yang paling terakhir, mungkin ada yang terluput, kita tanya jawab, bahwa sangat disunnahkan selain tidak memotong kuku ketika masuk satu Zulhijjah, yang saya mendapatkan penjelasan dari beberapa ulama dalam beberapa literatur, hikmah kenapa kita dilarang memotong kuku, mengambil rambut bagi yang mau berkurban ketika masuk satu Dzulhijjah adalah supaya kita menyerupai perbuatan jamaah haji. Jamaah haji ya, itu ketika mereka berihram, mereka dilarang mengambil rambut, memotong kuku dan seterusnya. Nah, kita yang berkurban, yang tidak melaksanakan haji dan berkurban, melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan jamaah haji, dengan harapan kita juga bisa mendapatkan pahala ya di satu sisi dari perbuatan jamaah haji. Sunnah yang saya maksud berikutnya adalah disebutkan dalam hadis bahwa sebaiknya dan sangat dianjurkan bagi peserta kurban, sahibul kurban,
diusahakan dan diupayakan untuk menghadiri prosesi penyembelihan kurbannya. Sangat dianjurkan, tidak wajib tapi sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, uhduri dhabihatak fa inna dhunubak tukfaru inda awwali qatratin min damiha." Wahai putriku Fatimah, hadirilah prosesi penyembelihan kurbanmu, karena dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejak tetesan pertama dari darah kurbanmu itu. Jadi sangat dianjurkan ya peserta kurban, sahibul kurban, untuk menghadiri prosesi penyembelihan kurbannya, diupayakan. Bagaimana Ustaz? Saya tidak bisa lihat darah. Tidak mesti. Yang penting dia ada di area kepanitiaan kurban. Misalnya kurbannya disembelih di halaman, dia ada di masjid, dan sebelum disembelih mungkin dia bisa selfie dulu dengan kambingnya atau sapinya, dan itu jauh lebih baik. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian beberapa penjelasan singkat tentang kurban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk berkurban yang minimal berserikat pada sapi atau satu ekor kambing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Iya Pak, iya. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, sebentar Bang. Iya. Sebelumnya itu ramai Tentang pelaksanaan salat duhur hari Jumat. salat duhur di hari Jumat. Bahkan salah seorang mengatakan bahwa coba tunjukkan kepada saya di mana ada hadis atau apa yang melarang, yang ada larangan untuk tidak melaksanakan salat duhur di hari Jumat. Ya. Jadi dia bilang, coba perlihatkan kepada saya di mana hukumnya bahwa di hari Jumat itu kita tidak perlu lagi melaksanakan salat duhur. Dan orang itu profesor. Ya. Masih dokter. Iya. Jadi saya kira itu penjelasannya yang Mudah-mudahan cukup. Nampaknya Pak Prof atau Pak Ustadz itu salah paham dengan kaidah perintah dan larangan. Jadi kaidah usul fikih itu bilang begini: jika hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, jadi interaksi sesama manusia, hubungan duniawi, maka yang dicari adalah larangannya. Jadi kalau hubungan interaksi sesama manusia, ya jual beli, pinjam meminjam dan seterusnya, yang dicari adalah larangannya. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah, yang dicari adalah perintahnya. Kalau yang dicari dalam masalah ibadah adalah larangannya, mana ada larangan sholat maghrib 5 rakaat? Ada? Tidak ada. Jadi kalau dia minta mana ada larangannya, memang tidak ada larangannya secara tekstual, tidak ada memang, karena dia masalah ibadah. Beda dengan masalah interaksi. Saya duduk di hadapan Bapak, kumpul, saya duduknya begini, kemudian ngomong dengan gaya saya, tidak ada larangannya. Ya, yang dicari adalah larangannya kalau interaksi. Kalau hubungannya dengan ibadah, itu hubungannya yang dicari adalah perintahnya. Ada tidak perintahnya melakukan itu? Nah, itu bagian pertama.
kita agak kalau bahasa Arab itu tanazul, kita agak merendah sedikit. Orang yang salat duhur setelah salat Jumat, alasannya adalah ihtiyatan, itu berhati-hati. Jangan sampai tadi katanya salat Jumatnya itu ada yang batal, maka mereka melaksanakan salat duhur lagi setelah salat Jumat. Dan itu dinisbatkan kepada beberapa ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i yang bilang. Ulama yang datang belakangan yang menisbatkan dirinya kepada kelompok atau Imam Syafi'i. Dia mengatakan sebaiknya kita salat duhur setelah salat Jumat sebagai bentuk kehati-hatian. Cuma itu alasannya, dan itu tidak benar. Itu tidak benar karena yang menjadi standar dalam agama kita untuk ibadah adalah Al-Quran dan perbuatan Nabi atau apa yang dicontohkan oleh Nabi turun temurun. Dan ini singgah di setelah zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Nanti ada ulama belakangan, kalau saya tidak salah disebut di sekitar di abad ke-10 atau abad ke-11 muncul pendapat itu bahwa bentuknya. Dan di Sulawesi Selatan saya bisa sebut nama kelompoknya, tapi tidak usah Pak. Saya sebut daerahnya banyak di Maros, di Pangkep. Ini tidak benar. Jadi beliau dan sejenisnya itu sangat bersemangat. Kasih saya dalil mana larangannya. Memang tidak ada larangannya, tidak ada teks larangan. Tetapi itu terbalik dalam memahami kaidah-kaidah dalam agama kita. Begitu Pak Kiri. Sudah masuk waktu. Nanti Bu Budi ada pertanyaan tak? Coba Ibu sebut pertanyaan tak, nanti saya simpan supaya nanti saya jawab kalau saya datang nanti 2 pekan. Apa pertanyaan tak Bu? Oh iya. Tapi masih waktu tadi lewat. Oh bisa Ji. Itu tidak ada ayat dan juga tidak ada hadis secara sarih, apa bahasa Indonesianya, secara tegas menunjukkan bahwa sebaiknya kurban itu atas nama kepala keluarga. Ya, dia cuma dipahami dari perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu ketika menyembelih kurbannya, beliau menyebut dirinya, nama beliau, kemudian keluarganya, dan bahkan untuk umatnya. Jadi disebutkan beliau menyembelih 2 ekor kambing. Yang satunya beliau mengatakan Allahumma hadza minka walaka, dan ini doa menyembelih. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa an ahli baitihi wa an ummatihi jami'an. Ya Allah, ini nikmat darimu. Ya Allah, terimalah ini sembelihan dariku Muhammad dan dari keluargaku, atas nama keluargaku dan atas nama seluruh umatku. Bahkan tambahan riwayat, atas nama umatku yang masih hidup dan sudah meninggal, yang belum pernah menyembelih. Yang kemudian ini dijadikan salah satu dalil bolehnya berkurban atas nama mayit, atas nama orang yang sudah mati. Tapi kepada inti pertanyaannya, bahwa dia bukan teks yang tegas bahwa kalau berkurban itu jangan atas nama istri, atas nama suamimu, semua ada supaya anda dapat semua. Itu tidak benar kalau itu dijadikan sebagai standar. Buktinya hadis yang saya sebutkan tadi. Nabi bilang kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, hadirilah proses penyembelihan
kurbanmu. Seandainya kurban itu harus atas nama kepala keluarga, pasti Nabi larang Fatimah untuk menyembeli berkurban atas nama ininya. Dan juga mungkin suaminya akan bilang, kenapa ki berkurban Adinda, sebaiknya atas nama aku saja, Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak. Maka apa yang menyebar di tengah masyarakat kita bahwa harus atas nama keluarga itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Boleh orang berkurban digilir keluarganya, bapaknya dulu, suaminya, nanti istrinya, nanti seterusnya dan seterusnya. Itu tidak mengapa dan baik. Hanya memang tadi isyarat hadis itu dipakai oleh ulama sebagian mubalik di Indonesia, salah satunya sudah meninggal yang sangat terkenal, bahwa kurban itu sebaiknya atas nama kepala keluarga. Dan itu pernah bikin masalah pendapat itu, karena sepupu saya pernah mau berkurban, dia suruh anaknya bawa uang ke panitia masjid, panitia kurban di masjid, bilang ini atas namanya namamu nak. Ketua panitia mengatakan tidak boleh, tidak diterima, itu harus atas nama bapakmu. Jadi sepupu saya itu bilang, bagaimana ini kak? Aku bilang, kalau nak tahu lagi wamu di situ berkurban, bos ini. Kebetulan masih ada slot yang kosong ini di masjid. Saya kira itu ya jelas. Jadi tidak ada hadis yang tegas, apalagi ayat yang mengharuskan berkurban atas nama kepala keluarga. Boleh atas nama istri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.